Hora Sambang dan Ninang, kembali kita berjumpa dengan renungan harian Carpe Diem di hari ini Selasa 13 Februari 2023. Marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini dengan berharap bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bernyanyi dengan menyanyikan buku Ende nomor 277, bait yang pertama dan keenam. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Ada banyak alasan yang membuat kita harus menghindari perselisihan, pertengkaran, permusuhan, perkelahian maupun peperangan. Salah satunya adalah bahwa semua itu tidak ada manfaatnya bagi kita, bahkan justru merugikan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Demikian peribahasa Indonesia untuk menggambarkan kerugian akibat dari perselisihan. Tidak ada yang diuntungkan, kedua pihak sama-sama rugi. Oleh karena itu, hidup dalam perdamaian dengan sesama adalah pilihan yang tepat, karena membawa manfaat bagi diri sendiri dan sesama kita. Untuk mencapainya, kita perlu memberlakukan apa yang dinyatakan dalam Kolose 3 ayat 13 ini, yaitu sabar terhadap sesama dan tidak menaruh dendam, melainkan saling mengampuni. Dengan begitu, potensi konflik bisa dikurangi dan dihindari. Segala sesuatu yang menjadi masalah antar pribadi diselesaikan dengan kesabaran dan kerelaan saling mengampuni, sehingga tercipta perdamaian yang saling menguntungkan. Namun demikian, sebagai seorang beriman kepada Kristus, sikap yang sabar terhadap sesama dan kerelaan mengampuni kesalahan sesama bukan hanya disebabkan agar kita memperoleh manfaat dari hidup yang berada dalam damai, melainkan karena kita sebagai insan bercela dan berdosa telah diperlakukan dengan sabar oleh Allah dan diberi pengampunan atas segala dosa kita yang besar. Kesabaran dan pengampunan Allah itu telah kita terima sekalipun sebenarnya kita tidak layak menerimanya karena banyaknya dosa kita. Dengan demikian, kita pun diharuskan untuk bersikap yang sama terhadap sesama kita yang telah menyakiti hati kita, bersikap tidak baik terhadap kita, dan sebagainya, yaitu bersabar terhadap tingkah laku mereka dan bersedia mengampuni segala kesalahan mereka. Sangat mungkin ini sulit dilakukan, terlebih kepada orang yang sudah begitu menjengkelkan
atau sudah sangat menyakiti hati kita. Namun demikian kita wajib melakukannya, karena mengingat sesungguhnya kita pun adalah manusia yang sudah sangat menjengkelkan di hadapan Allah dan sudah sering serta sangat menyakiti hati Allah. Oleh karena itu, sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, seberapa besar pun jengkelnya hati kita, seberapa dalam pun sakit hati kita sudah dibuat oleh sesama kita, oleh karena kasih Allah yang telah begitu sabar terhadap kita dan mengampuni segala dosa kita, bersabarlah terhadap mereka dan ampunilah segala kesalahan mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesabaran-Mu dan pengampunan-Mu terhadap kami, sehingga kami dilayakkan untuk menerima keselamatan yang dari Engkau, sekalipun kami sudah begitu menjengkelkan hati-Mu dan sering kali menyakiti hati-Mu. Dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami juga memperlakukan yang sama kepada sesama kami, panjang sabar dan saling mengampuni. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekarang dan selamanya. Amin.